Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz dan Ustazah. Apa kabar ananda yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat, aktivitas hari ini lancar, serta rezeki ayah dan bunda selalu Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita lihat firman Allah surat Yasin ayat 40 yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dalam masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar garis. Jadi Allah menjelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 40 bahwa garis itu diciptakan dengan sangat luar biasa kalau kita lihat anak-anak. Jadi sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu taat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz dan Ustazah. Hari ini kita akan belajar matematika. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 131. Semoga kalian semua selalu semangat dan selalu tersenyum dalam belajar matematika. Baik anak-anak, semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah dan juga mendapat ridho dari Allah SWT. Dan untuk itu mari kita senantiasa berdoa sebelum belajar. Dan kita buka pembelajaran hari ini dengan melapas-lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kita masuk ke pembahasan tentang garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Maka kita simpulkan bahwa garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik. Adik-adik bisa perhatikan kumpulan gambar titik-titik tersebut. Dari titik-titik yang jarang hingga titik-titik yang paling rapat dan membentuk sebuah garis. Kita akan belajar tentang pengertian garis lurus, sinar garis, dan juga ruas garis. Yang pertama kita masuk ke garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Perhatikan gambarnya, di sini ada gambar garis yang diberi nama dengan garis AB. Pada ujung garis AB terdapat tanda panah ke kanan maupun ke kiri. Ini menandakan bahwa garis tersebut masih bisa kita tarik ke kanan ataupun ke kiri dengan panjang tak terhingga. Garis ini tadi disebut dengan garis AB atau bisa kita tulis dengan lambang seperti ini. Yang kedua, kita masuk ke sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Perhatikan gambar garis berikut. Garis ini diawali dari titik A ke arah titik B dengan di titik B tanda panah. Ini menandakan bahwa garis ini masih bisa kita tarik ke arah B dengan panjang tak terhingga. Ini disebut dengan sinar garis AB atau bisa kita tulis dengan lambang seperti ini. Yang ketiga kita masuk ke ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Perhatikan gambarnya, ini adalah ruas garis AB. Di A terdapat sebuah titik dan di ujung B juga terdapat sebuah titik. Ini berarti bahwa garis AB ini tidak dapat diperpanjang ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Berawal dari titik A dan berakhir di titik B. Ini disebut dengan ruas garis AB atau bisa kita tulis dengan lambang seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mengenal garis horizontal atau yang disebut dengan garis mendatar. Ini adalah gambar dari garis horizontal. Dan garis lainnya yaitu garis vertikal yang disebut juga dengan garis tegak lurus dengan lambang seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar hubungan antara dua garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Dikatakan garis sejajar jika garis-garis tersebut
terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Perhatikan gambarnya seperti ini, ada dua garis yaitu garis A dan garis B, di mana pada ujung kedua garis terdapat panah. Nah, jika kedua garis ini kita tarik ke arah tak terhingga, kedua garis ini tidak akan berpotongan satu sama lain, maka ini disebut dengan garis sejajar. Garis A sejajar dengan garis B atau dilambangkan dengan gambar seperti ini dengan tanda dua garis miring. A sejajar dengan B. Atau dengan gambar seperti ini terdapat tiga garis yaitu J, K, dan L. Nah, J, K, dan L pada ujungnya terdapat tanda panah. Jika ketiga garis ini kita tarik ke arah tak terhingga, ketiga garis ini tidak akan berpotongan walaupun kita tarik sepanjang tak terhingga. Maka bisa dikatakan bahwa garis J sejajar dengan K sejajar dengan L. Nah, gambar yang ketiga adik-adik bisa perhatikan di sini ada dua buah garis yaitu garis O dan garis P. Kedua garis ini tidak disebut dengan garis sejajar. Mengapa demikian? Karena jika kedua garis ini kita tarik ke arah tak terhingga, maka kedua garis ini akan berpotongan di satu titik. Jadi kalau O dan P ini kita tarik ke sini lurus tak terhingga, maka nanti akan bertemu di satu titik. Maka garis O dan P tidak sejajar. Yang kedua yaitu garis berpotongan. Garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya, ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah garis yaitu garis K dan garis L. Kedua garis ini berpotongan di salah satu titik. Nah, di sini kita taruh titik atau kita sebut dengan titik O. Nah, maka garis ini disebut dengan berpotongan karena kedua garis tersebut berpotongan di satu titik tadi yaitu titik O. Selanjutnya perhatikan di sini ada lagi dua buah garis yaitu garis P dan garis Q. Ini juga disebut dengan garis berpotongan dan ini juga disebut dengan garis tegak lurus atau kita bisa lambangkan garis P tegak lurus terhadap garis Q. Selanjutnya yaitu yang ketiga garis berimpit. Garis dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Perhatikan di sini ada gambar garis yaitu garis A dan garis B. Kedua garis tersebut berimpit. Jadi ini ada dua garis ya adik-adik, garis A dan garis B. Dan perhatikan dengan gambar yang kedua, garis R dan garis S ini juga garis yang berimpit. Demikian. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video tadi, semoga bermanfaat dan apa yang telah dijelaskan dapat dipahami. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan halaman 137 bagian D seluruhnya. Sebelum kita tutup, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjauhkan penyakit corona ini dan segera mengangkatnya ke atas langit biar kita bisa bersekolah secara normal. Ustaz yakin kalian sudah rindu dengan teman-teman, sudah rindu dengan ustaz dan ustazah untuk bercerita seperti biasanya. Baik anak-anak, mari kita tutup dengan melapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.